Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas secara singkat sekali berkaitan dengan bulan Rajab seperti yang dikatakan oleh Bapak pimpinan kita tadi dari Majelis Sahabat Subuh setiap Sabtu ini, yang mestinya baca kitab Riyadhus Shalihin, tapi karena banyak pertanyaan berkaitan dengan bulan Rajab, oleh karena itu kita bahas tentang bulan Rajab. Sebenarnya pembahasan bulan Rajab ini perlu waktu 2,5 jam mestinya, tapi karena memang kita jam 7 biasa bubar, kita akan singkat sekali. Dan alhamdulillah mungkin sebagian besar kita sudah paham tentang bulan Rajab. Dan jangan terlalu banyak percaya, jangan terlalu banyak dengar dari YouTube. Kalau dari YouTube ditanya apa hukum puasa Rajab bid'ah, nggak ada dalil, selesai. Yang kedua ada juga jawab hadisnya semuanya palsu. Jadi ada dalil tapi hadisnya semua palsu. Jadi tidak dianjurkan puasa atau beramal khusus untuk bulan Rajab. Ada yang agak mendingan dikit, banyak hadisnya tapi dhaif. Lebih baik mengamalkan hadis yang sahih, tidak perlu mengamalkan hadis yang dhaif. Lalu sebenarnya sebagaimana sih tentang berkaitan dengan apa? Dengan Rajab ini. Lawannya lagi ada yang keempat ditanya, bagaimana puasa Rajab? Oh, puasa Rajab satu hari pertama kalau kita puasa pahala seperti 10 tahun. Hari kedua seperti 10 tahun. Jadi ada satu sisi yang meniadakan sama sekali, yang satu sisi apa? Meninggikan berlebihan. Kalau bahasanya ifrat wa tafrid, kelebihan. Lalu bagaimana sebenarnya berkaitan dengan bulan Rajab? Terlalu panjang untuk kita jelaskan, paling tidak kita singkat, kita membaca secara sardan, secara apa? Singkat saja begitu. Yang pertama, bulan Rajab ini merupakan bulan yang termasuk 4 bulan yang diharamkan Allah, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah telah menentukan dalam 1 tahun berputaran waktu itu terdiri dari 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan yang lurus dari Allah. Jangan kalian melakukan kezaliman di 4 bulan haram itu. Jadi ada 4 bulan haram. Jadi bulan itu ada 3 macam. Yang paling mulia namanya Ramadan. Dan satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hanya satu nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Ramadan. Makanya Ramadan adalah bulan yang termulia. Yang kedua, 4 bulan haram, tapi namanya nggak disebutin. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan haram, tapi nama nggak disebutin. Ini adalah bulan yang istimewa setelah bulan Ramadan. Baru semua bulan-bulan yang lain, semua bulan lain itu adalah mulia, tapi kalah mulianya dengan 4 bulan ini. 4 bulan ini kalah mulianya dengan bulan Ramadan. Jadi ada 3 tingkatan dalam 1 tahun. Ini bisa kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan itu namanya nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Bakar. 4 bulan itu apa saja? Disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tuh, Rajab termasuk bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi kata-kata Rajab itu adanya di bulan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Muslim. Ini menunjukkan 4 bulan ini istimewa. Istimewanya apa? Ini kata Abdullah bin Abbas, Allah telah mengkhususkan 4 bulan dan menjadikan sebagai bulan haram serta mengagungkan keharamannya. Dikatakan di situ, waja'ala dzanba fihinna a'dham. Siapa yang melakukan dosa di 4 bulan ini, dosanya lebih gede daripada di bulan-bulan lain. Waja'ala al-amala shalih. Adapun orang yang beramal soleh di 4 bulan itu al-ajra a'dham, pahalanya juga
besar, lebih besar. Pekan lalu sebelum Rajab kita taklim mulia, tapi hari ini kita taklim lebih mulia lagi. Ini adalah bulan Rajab. Semua amal soleh, makanya dibilang al-amal soleh. Puasa amal soleh apa bukan? Berarti kalau puasa bulan Rajab disuruh apa tidak? Disuruh, karena pahalanya bakal pasti lebih apa? Lebih banyak. Oh bisa-bisanya puasa Rajab gak ada dalilnya. Oh ada dalilnya terus bid'ah. Oh bid'ah puasa. Nah ini tentunya sesuatu yang apa? Yang salah. Nggak ada kata-kata bid'ah. Yang ada puasa atau amal apa saja di bulan Rajab, termasuk bulan haram, dan amal di situ pahalanya berlipat. Pahalanya berlipat, berbeda dengan apa? Dengan hari yang lain. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Lataif di halaman 22. Adapun namanya sendiri, nama bulan Rajab itu banyak sekali. Yang paling terkenal adalah Rajab Mudhar. Yang kedua suka disebut Syahrullah, dan juga disebut beberapa nama. Ini nama-nama daripada bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini disebut Rajab karena apa? Karena yurajab atau yu'adzam, karena bulan ini diagungkan oleh para malaikatnya Allah, maka disebut dengan bulan Rajab. Jadi kata-kata Rajab itu artinya diagungkan. Jadi bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Ini nama bulan Rajab. Kemudian amalan apa yang dianjurkan di bulan Rajab? Di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama berkaitan dengan bulan Rajab. Yang pertama berkaitan dengan perang. Kalau kita bahas bulan Rajab mesti membahas tentang bulan berkaitan dengan perang, tentang atirah, tentang puasa, dan tentang sholat. Ini tentunya semua amal soleh dianjurkan. Tapi kalau kita bahas tentang bulan Rajab mesti yang disinggung 4 ini: perang, atirah, puasa, dan sholat. Bagaimana perang di bulan Rajab? Maka dijelaskan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa dilarang melakukan perang di bulan Rajab, karena Rajab bulan haram, 4 bulan haram itu dilarang perang. Ini apakah hukum dilarang perang di bulan Rajab itu berlaku sampai sekarang atau hanya di zaman Nabi Nuh? Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur mengatakan pengharaman perang ini telah dihapus. Mereka berperang dengan surat Al-Maidah ayat 3, artinya dulu dilarang tapi sekarang enggak lagi. Seandainya orang Islam diserang maka harus melawan. Enggak boleh ini bulan Rajab enggak boleh melawan, enggak. Kalau diserang harus apa? Melawan. Wa qatilul musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Perangi orang musyrik semuanya. Tapi jangan titik, terusin lagi. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Berarti perangi sebagaimana mereka memerangi. Berarti kita nggak boleh perang. Cuman kalau mereka apa? Menyerang harus kita melawan. Ini kalimat menunjukkan bahwa Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. Tapi kalau dia diserang, disakiti harus apa? Harus melawan. Pendapat berkaitan dengan atirah ini, satu pendapat yang pertama melarang. Ini adalah kebiasaan jahiliyah, sekarang nggak boleh katanya atirah. Menurut pendapat yang kedua, boleh. Atirah itu sifatnya umum, nggak berlaku, nggak ada larangan untuk melakukan atirah walaupun zaman sekarang. Yang ketiga, boleh dengan syarat. Nah tentunya yang melarang ini hadisnya, la faraq wala atirah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini namanya atirah. Ini pendapat yang mengatakan nggak boleh motong kambing, motong sapi khusus syukuran bulan Rajab. Katanya ini namanya atirah. Jadi ada macam-macam ya. Ada akikoh, hewan yang dipotong karena apa? Kelahiran. Namanya apa? Akikoh. Motong kambing di bulan haji, namanya korban. Motong kambing di bulan Rajab namanya atirah. Itu ada atirah. Kalau ada apa? Tapi jangan nanya, Pak, ada kambing atirah nggak? Nggak perlu kambing atirah. Itu hanya panggilannya kalau dipotong, itu namanya atirah. Ada farak. Farak itu apa? Motong hewan kambing untuk berhala. Itu namanya farak. Jadi kalau orang membeli zaman dulu motong kambing untuk berhalanya disebut apa? Farak.
Ini tentunya farok sepakat tidak diperbolehkan itu musyrik. Farok. Kalau atiro potong di bulan Rajab. Jadi ada istilah penyembelihan hewan. Berkata Nubaisah, nada rajulun Rasulullah inna kunna na'tir atiratan fil jahiliyah fi Rajab fama ta'muruna. Kata Nubaisah, dulu ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, dulu kami di zaman jahiliyah suka atiro, suka potong kambing, potong hewan kalau masuk bulan Rajab. Nah sekarang setelah Islam bagaimana ya Rasul? Qala idbahu lillah fi ayyi syahrin kan. Sembelihlah hewan di bulan apa saja, yang penting motongnya karena Allah. Silakan mau atiro, silakan, yang penting motongnya karena Allah. Ini menunjukkan atiro boleh. Kalau yang melarang tadi cuma kata-kata tidak ada farok, tidak ada atiro, itu doang dalilnya. Kalimatnya cuma ini, la farok wala atiro, cuma itu doang. Tapi kalau ini mendetilkan, boleh, silakan. Ini sangat banyak sekali dalil-dalil tentang atiro, sampai-sampai Abu Razin mengatakan, wallahi, kata Imam Waqi, la aduha abada, saya tidak akan meninggalkan atiro. Kata Waqi, setiap bulan Rajab saya pasti motong kambing untuk atiro. Ini menunjukkan pendapat yang kedua, atiro tetap apa? Boleh. Yang terakhir, pendapat yang ketiga, boleh atiro dilaksanakan selama atiro itu dilakukan untuk Allah. Artinya saya motong karena Allah bersyukur atas keselamatan kesehatan saya di bulan Rajab. Potong atiro. Yang kedua, kata Sufyan ibnu Uyainah, riwayat yang melarang atiro maksudnya atiro yang dianggap suatu kewajiban. Jadi kalau kita melakukan atiro karena merasa ini suatu kewajiban baru nggak boleh. Tapi kalau ini merupakan sunnah silakan saja. Jadi nggak merasa ini beban sebagai suatu. Ini Sufyan ibnu Uyainah. Siapa Sufyan ibnu Uyainah? Gurunya Imam Bukhari. Kata gurunya Imam Bukhari, silahkan mau atiro selama tidak meyakini sebagai suatu kewajiban. Yang ketiga, atiro dilarang bila dilakukan seperti di hari Id. Artinya dibikin pesta yang wajib, yang harus, itu nggak boleh. Karena nanti akan menyerupai satu ibadah yang harus. Maksudnya kapan? Atiro dilakukan setiap satu Rajab. Jadi setiap satu Rajab bikin atiro semuanya. Ini nggak boleh, karena ini menyerupai hari Id. Dan akhirnya nanti diyakini sebagai sesuatu yang wajib. Berarti menurut pendapat yang ketiga atiro boleh, yang penting tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau kita bahas ini di depan orang yang puasa Rajab nggak ada dalilnya atiro, bisa kafir kita. Motong kafir khusus untuk atiro, musyrik. Nggak tahu dalilnya, cuma tahu. Jangankan atiro, puasa aja nggak bolehin, apalagi atiro. Makanya orang-orang dulu kita itu, saya ingat orang-orang tua mungkin, apalagi di zaman orang tua kita, dulu kalau sudah bulan Rajab bikin tumpeng, bikin nasi, datang ke musola itu di kampung, makan bareng, baca doa, itu atiro sebenarnya. Cuma nggak mau potong kambing, potong ayam, tempe, tahu, dibikin apa? Sebenarnya syukuran masuk bulan Rajab. Masih ada kan di kampung-kampung yang suka apa? Kalau bulan Rajab bawa datang ke musola, baca dulu doa, habis baca doa makan rame-rame dengan apa? Bawa pulang, itu atiro namanya. Itu jadi zaman dulu. Kalau sekarang nih, saudara kita ngeliat gitu, musyrik, tumpeng, apalagi itu candi dimakan, itu candi dimakan katanya. Bukan candi, candi itu katanya. Itu Hindu, itu Buddha. Kalimat apa? Sesuatu yang kadang-kadang nggak melihat. Orang tua kita bikin begitu bukan bodoh. Orang-orang tua kita nih, dai-dai yang masuk ke sini bukan orang bodoh. Tapi kita kadang-kadang iba, kasihan ngelihat saudara-saudara kita ini yang sekarang sudah juga ramai. Tidak ada wali songo. Tidak ada wali songo kan? Wali songo itu orang-orang pedagang, bukan orang agama. Makanya syariat yang dibawa di negara kita Indonesia banyak kurofatnya. Banyak bid'ahnya. Kenapa? Karena dai-dai pertama yang masuk ke sini, para wali itu orang-orang pedagang, bukan dai, bukan ulama. Para pedagang, sehingga agama yang ada di Indonesia banyak khurafat, banyak bid'ah. Kami datang untuk membersihkan khurafat dan bid'ah tersebut. Wah, kalah kita wali-wali dulu. Ketahuilah, yang namanya ulama dulu semuanya pedagang. Gak ada ulama kerjanya apa? Ngajar, gak ada. Yang ada adalah semuanya pedagang. Hatta Nabi Muhammad pedagang, Abu Bakar pedagang, Umar pedagang,
Utsman pedagang, Ali pedagang, Abdullah bin Mas'ud pedagang, semua pedagang. Jadi yang namanya pedagang dulu itu ulama. Jadi para pedagang yang datang ke Indonesia itu adalah para ulama. Tapi mereka nggak menjadikan ilmunya sebagai apa? Kehidupannya, hidupnya pakai dagang, dia bawa kain, dia bawa apa? Tapi itu hanya sebagai apa? Jangan dianggap bodoh. Ini hati-hati, ini sebarang kurang ajar. Dakwahnya kagak menghasilkan umat, udah kan? Nyalahin Indonesia yang sudah dibikin 80-90% jadi muslim, dari animisme menjadi 80-90% muslim. Sekarang nyalahin orang dulu kan. Imam Abu Hanifah pedagang, Imam Syafi'i pedagang, Imam Ahmad, semua para imam itu pedagang. Jadi jangan dianggap dai-dai yang datang ke sini para pedagang dianggap ya dai-nya pedagang, pantas khurafatnya banyak. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini merupakan apa? Sikap yang kurang ajar. Bukan hanya meniadakan wali songo, bahkan menganggap wali songo bodoh. Dianggap ahli khurafat, ahli bid'ah. Makanya banyak yang salah di Indonesia ini. Mesti dibenerin kata dia. Jadi dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Makanya dia punya moto kembali kepada Quran dan Sunnah. Seakan-akan apa? Tumpangan aja ada dalilnya. Tumpangan itu ada dalilnya. Atirah itu ada, dibikin nggak tahu dalil dibikinnya. Ini luar biasa. Jadi atirah itu ada di bulan Rajab. Jadi jangan kaget kalau bulan Rajab di kampung-kampung ada bikin apa? Nasi, bikin kue macam-macam, datang didoain, habis itu tukar kue macam-macam deh, makan bareng. Dan itu ada dalilnya, itu namanya atirah. Kalau kita masih cuma tumpengan doang, kagak ada mah. Kalau di sana kambing, sapi, otak dipotong untuk apa? Untuk bulan Rajab, untuk bulan Rajab. Nah, kemudian masalah puasa. Yang terakhir, masalah puasa, mereka pakai dalil ini. Kullu haditsin fi dzikri shaumi Rajab wa salat, yaitu semua hadis yang berbicara tentang puasa Rajab dan sholat merupakan hadis yang palsu. Pakai dalil ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, semua hadis yang berbicara tentang puasa Rajab palsu. Selesai dia pegang ada puasa Rajab bid'ah, hadisnya palsu. Benar, ini perkataan benar. Tapi jangan sampai di situ, terusin lagi. Tapi para ulama sebagian besar menganjurkan puasa Rajab. Karena hadisnya palsu. Tunggu dulu, lihat. Yang pertama berdasarkan keumuman kemuliaan bulan Rajab. Rajab kan bulan haram. Kata Abdullah bin Abbas, yang puasa, yang beramal soleh di bulan haram pahalanya berlipat. Berarti puasa dianjurkan supaya dapat pahala yang zat. Bagaimana kuat mana Ibnu Qayyim sama Abdullah bin Abbas antara langit dan bumi. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, misanan Nabi, belajar sama Nabi, tinggal di rumah Nabi. Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah lah abad hidupnya abad ke-7. Ibnu Qayyim muridnya. Berarti terlalu apa? Antara langit dan bumi. Abdullah bin Abbas disetandarkan dengan apa? Ibnu Qayyim. Tapi memang demen. Yang ini dipegang Ibnu Abbas dibuang deh. Yang ini, yang penting ini. Kita nggak boleh fanatis. Tapi kalau sama imam-imam mereka fanatisnya 100 derajat, 180 derajat, kan aneh. Kalau sahabat dibuang hanya karena apa? Tahu. Ditambah lagi lihat, Mujibah al-Bahili pernah datang kepada Rasul. Ini ceritanya panjang. Intinya Nabi bilang, kalau kau mau puasa, sum minal huruf, banyaklah puasa di bulan-bulan haram. Kata Nabi, banyaklah puasa di bulan-bulan haram. Di antara bulan haram adalah bulan Rajab. Berarti bulan Rajab puasa dianjurkan. Kok bisa-bisa aja dibid'ahin? Bid'ah aja kalimat. Fase banget ngomongnya pakai bid'ah, pakai air. Bedok banget pakai bid'ahnya. Yang ketiga, Mujibah al-Bahili, sum ashurul hurum. Dalam kalimat lain, puasalah di 4 bulan atau di bulan-bulan haram. Kemudian di tempat yang lain, Urwah pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, hal kana Rasulullah yasumu fi Rajab? Ya Rasul, wahai Abdullah bin Umar, apakah Rasulullah puasa di bulan Rajab? Qala na'am wa yusyarrifu. Iya, Rasulullah puasa di bulan Rajab. Rasulullah berpuasa di bulan Rajab dan memuliakannya. Menurut Imam Syafi'i,
Aku menganggap makruh mereka yang berpuasa Rajab seperti bulan Ramadan, sehingga orang tidak mengira bahwa jika tidak maka hal itu yang baik. Jadi orang dulu beda pendapatnya, Rajab ini puasa sebulan maka kagak sebulan, ini sehari diributin. Paham gak ya? Zaman dulu para ulama membahasnya puasa Rajab itu sebulan apa tidak sebulan. Menurut sebagian ulama kalau sebulan makruh, tapi kalau nggak sebulan boleh dianjurkan. Kita satu hari aja dibid'ahin apalagi sebulan. Beda. Ini saya langsung puasa Rajab menurut 4 mazhab. Menurut Imam Abu Hanifah, macam-macam puasa yang disunnahkan adalah banyak macamnya. Pertama puasa Muharram, kedua puasa Rajab. Menurut mazhab Hanafi dianjurkan puasa Rajab. Ini dengan referensi saya sebutkan. Menurut mazhab Maliki disunnahkan berpuasa pada bulan Muharram dan Rajab. Jadi nggak ada 4 mazhab yang berbeda puasa Rajab. Nongol hamba Allah dari Bantar Jati, bina. Bagaimana ceritanya ini urusan apa? Ini dari mana? Makanya kalau kita cuma sehnya YouTube selesai, agak mau puasa gitu, agak ngaji, agak apa? Nah ini lihat, menurut mazhab Syafi'i, teman-teman kami para ulama mazhab Syafi'i mengatakan qala ashabuna ini dari majmu' syarh muhadzab, di antara puasa yang disunnahkan adalah puasa-puasa di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, Imam Ahmad mengatakan apabila seseorang berpuasa Rajab maka berbukalah dalam 1 hari atau beberapa hari saja. Maksudnya jangan sebulan penuh, yaitu batalin 1 atau 2 hari, dalam jangan sebulan penuh. 4 mazhab dulu kita puasa. Ada yang bilang puasa. Makanya kita bingung melihatnya. Kadang-kadang kita kan puasa soalnya nggak mau muka ini gimana gitu apa? Wah, begini, wah ini mantap, ini kayaknya bener yang ini. Saat yang mau nyuruh tuh 4 mazhab kagak ada jenggotnya, ya kagak apa-apa nih. Patokannya begitu doang. Bonusnya mantap saatnya yang pakai patokan begitu. Makanya hati-hati belajar, kita ngaji dari para ulama, ternyata lihat subhanallah. Ini luar biasa, dianjurkan menurut 4 mazhab. Nah, tentunya saya tidak bahas ini, silakan saya kasih rujukan kitab, semua sudah ada rujukan, bukan ngarang, semuanya saya kasih rujukan kitabnya plus halamannya bisa dilihat. Jangan-jangan usah ngarang aja apa? Bisa dilihat dari kitab yang sudah kami sebutkan. Yang terakhir sebagai penutup, nah berkaitan syubhat larangan ini saya nggak bahas ya. Ada yang nggak mau melarang puasa Rajab itu pakai dalil ini larangan-larangan seperti ini, tapi tentunya cukup ini sudah ada apa? Ada bantahannya, kalau mau nanti bisa ngambil dari slide ini, saya sudah buat bantahan-bantahannya. Yang terakhir sebagai penutup sholatnya, ada nggak sholat khusus di bulan Rajab? Memang berkaitan sholat khusus. Lihat, sholat khusus di awal malam Jumat pada bulan Rajab yang dikenal dengan sholat raghaib dan terdiri dari 4 rakaat, membaca surat Al-Ikhlas sekian kali. Ada yang mengatakan 50 kali, jadi 4 kali rakaat, 4 rakaat. Setelah Fatihah baca qul 50, rakaat kedua, rakaat pertama Fatihah qul 50, rakaat ketiga qul 50, rakaat keempat qul 50 setiap awal malam Jumat pertama bulan Rajab. Ada 4 rakaat sholat dianjurkan membaca qul 50 per rakaat. Berarti berapa rakaat? Ada berapa qul? 200. Tapi itu hadisnya palsu. Alhamdulillah, palsu. Pak Soibu yang tidak baca qul 50 per rakaat. Untungnya palsu, hadisnya palsu, batil, tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Palsu. Kayaknya enggak, bukan. Kalau seandainya sahih, baca 1 rakaat qul 50, uyang-uyang kita. Untung hadisnya apa? Palsu. Jadi sholat berkaitan dengan ini tidak ada. Ada hadis yang mengatakan sholat pada malam 27 Rajab akan mendapatkan 100 tahun kebaikan. Itu juga palsu.
Jadi hadis-hadis tentang sholat khusus di bulan Rajab palsu. Kalau palsu jangan. Kita kadang-kadang kebablasan juga, macam rajab sholat juga. Akhirnya saya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kata Aisyah, Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada dalilnya maka tertolak. Jadi nggak usah pakai sholat. Tapi kalau puasa dan yang lainnya silakan. Kalau sholat tahajud, silakan sholat tahajud. Sholat taubat silakan. Tapi sholat khusus 4 rakaat, 1 rakaat 20 atau 50, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 50, hadisnya palsu. Alhamdulillah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Dan kalau berkaitan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Karena ada yang bilang baca doa itu bid'ah, hadisnya palsu. Ada lagi baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, hadis yang nggak kuat. Terus jangan baca doa itu. Baca doa mah kalau usah pakai hadis juga boleh. Ya Allah, semoga Bantar jadi kalau hujan kenceng kagak banjir. Hadisnya dari mana tuh banjir nggak banjir? Kagak ada. Tapi boleh nggak baca doa begitu? Boleh. Pakai nunggu hadis dulu, akhirnya apa? Minta supaya nggak banjir. Apa hadisnya? Cari di kitab nggak ketemu. Banjir lagi urusannya. Doa, ya Allah, biar dikasih kesadaran kepada masyarakat, biar bisa menjaga kebersihan, biar mereka diberikan taufik hidayah, menjaga lingkungannya sehingga waktu turun hujan insya Allah tidak banjir. Amin. Saya nggak mau ngaminin lah, nggak ada dalil juga kayak gitu. Pakai dalil lagi tuh. Tiba-tiba ada anak bapak nih, dia nggak mau pakai yang hadis doa yang nggak mau dan Nabi nggak mau. Tapi ketika anak ujian, ya Allah, kemudahan anakku untuk ujian bisa menjawab soal-soalnya. Itu dalil dari mana itu baca doa untuk apa? Anak supaya dimudahkan apa? Ujian. Ini kan sering. Sekarang lagi musim ujian. Anak kita doain apa? Ya Allah. Tapi jangan salah doa. Ini kadang-kadang salah bapaknya. Ya Allah, berikanlah kemudahan soal-soal untuk anak saya. Ya, soalnya doang jangan bisa. Jangan minta kemudahan. Ya Allah, biarkanlah berikan kemampuan kepada anak saya itu bisa menjawab. Soalnya mau sulit nggak apa-apa, yang penting apa? Jangan cuma minta soalnya doang. Emang anak kita nggak akan mau belajar. Soalnya mudah tetap aja nggak bisa. Nah, ini hadis-hadis yang kemuliaan bulan Rajab sangat banyak. Hadis-hadis lemahnya juga sangat banyak. Makanya yang mau ngambil slide ini ya minggu depan aja ya. Bawa apa? Flash disk. Ini semua saya sudah tulisin berkaitan dengan hadis-hadis bulan Rajab. Ini yang palsu saya juga tulisin. Ini kan yang palsu, yang dhaif saya tulisin. Banyak yang palsu emang panjang tuh. Ini sebutkan dalam hukumnya dan ini adalah berkaitan dengan bulan Rajab. Insya Allah kalau antum hafal ini slide yang saya tulis di bawah, ketemu sama mereka yang bid'ah atau bisa buka, insya Allah sadar itu. Kalau mau ngomong, kadang-kadang ngomongnya di belakang gua bid'ah, udah saya kabur, kagak mau ngomong, kagak mau ngaji, susahnya. Ngaji cuma sama syekhnya doang, ini yang susah. Sebenarnya Islam itu luas, silakan ngaji sama syekh fulan sama fulan, tapi jangan nutup diri untuk yang berbeda. Karena masalahnya dia nggak mau ngaji sama yang tidak sepemahaman, akhirnya segitu-segitu aja dan menganggap dialah yang paling benar, guru yang paling benar, yang lain semuanya apa? Salah. Insya Allah Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.